dengan rahmat Allah dan dengan karunia Allah, maka lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi diambil kesimpulan daripada dua ayat ini, yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Mahfud, yaitu mengadakan ihtifal bimaulidin Nabi karena syukur di atas kedatangan nikmat besar. Syukur dengan bersyukur dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Perbuatan yang terpuji yaitu yang pertama membaca Al-Quran, tidak ada yang mengatakan ini jelek. Dua, berselawat kepada Nabi. Ketiga, menyebut kelebihan-kelebihan Nabi dan sejarah Nabi. Dan yang keempat, memberi makanan kepada muslimin musliman. Namanya gembira di atas datangnya nikmat. Tapi di situ tidak disebutkan harus pada Rabiul Awal. Cuma hanya untuk munasabat mantung. Kemudian lebih gad bak Rabiul Awal, cerita umat Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Hawariyun, ketika mereka meminta hidangan daripada Allah, takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Hari turunnya hidangan, hari itu jadi hari raya bagi kami, artinya hari syukur nikmat bagi orang yang pada masa sekarang, wa akhirina, dan orang yang kemudian. Maka mereka tiap tahun mengadakan hari syukuran di atas turunnya hidangan, tepat pada hari turunnya hidangan. Maka diambil daripada ayat itu, mensyukuri nikmat yang diketahui masanya, ada munasabat dilakukan pada hari itu. Dan tidak salah kalau lewat daripada hari tersebut, karena tidak ditentukan waktu. Kemudian menyangkut dengan selawat nariyah. Jadi di situ ada yang menyebutkan menyamakan Allah dengan Rasul. Jadi tadi masalah maulid kan selesai. Jadi kesimpulan masalah maulid yaitu God jawab God. God. Kemudian dah betul bab bid'ah baju. Kan yang Nabi hana God. Bid'ah. Ya. Jadi bunuh kalina jawaban dari Walid di Tamalanga dan dari Abu Manan bahwa kon mandum bid'ah sesat. Jadi yang bid'ah nyan God pekan kerja sesat. Maka Imam Syafi'i bagi bid'ah, na bid'ah hasanah dan na bid'ah madmumah, tercela. Jadi apabila buat yang dipubut melewati agama, menyalahi dengan agama, nyan bid'ah tercela. Cuma medamnya ranan. Itanyo urun jak wajib. Urun jak wajib jino di pertamang Arafah langsung. Masa Nabi tamang Arafah lihat sebayang leho uro tikurung. Gebaca khutbah di Nabi di luar Arafah. Jadi ke langsung ke pertamang urung ke depan. Maya dak kira bid'ah sesat ubina jamaah haji asrono ka mendum. Yang kedua jumrah.
Masa Nabi hana bangunan jumlahnya. Jino karena sampai ke lantai perut tadi. Masa Nabi hana. Mereka pegahnya bid'ah dalalah. Kaka pemerintah Arab tu dia tornaka makan jiuftat buat. Jadi lagian yang masalah jih buat god, ke god takun. Yang masalah buat bruk takun. Imagine mandung karak bid'ah. Terbayang Jumaat pakai mic. Khatib baca rubah pakai mic. Mila temate mic girom. Buat bid'ah mandung. Ya, temannya merayakan urut kelahiran Nabi. Merayakan gembira di atas lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cinta kepada Nabi, senang kepada Nabi, kandungan Al-Quran dan kandungan hadis. Kabeh. Alian Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman tamma ala Sayyidina Muhammadin tanhallu bihi. Tuplah dengan Nabi ubina mikat. Nyan kan taputaban Nabi dengan Allah. Namanya tawasul. Tawasul. Dalam Quran ayat dicela oleh Allah akan kaum Yahudi. Wa kanu yastaftihuna 'ala allazina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Wa kanu adalah mereka kaum Yahudi yastaftihuna menuntut oleh mereka kemenangan atas mereka kafir. Menulis di dalam kitab tafsir Qurtubi. Pakiban mereka menuntut, mereka mengucapkan Allahumma ansurna bin nabiyil mab'uts akhirat zaman. Ya Allah, nebantu kamu dengan Nabi yang bangkit bangkit zaman. Ya. Yang kedua, menulis di dalam kitab Khatlen dan di luar bak tafsir Baghawi Allahumma ansurna bin nabiyil mab'uts akhirat zaman. Ya Allah, nebantu kamu dengan Nabi yang bangkit bangkit zaman. Nyan tawasul mereka itu. Jadi mereka orang Yahudi bertawasul dengan Nabi sebelumna Nabi. Jadi tawasulnya pernah gehun kafir kawannya oleh Allah. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika datang kepada mereka barang yang sudah mereka kenal, baru kafaru bih. Jadi hana gegul oleh Allah Ta'ala mereka kafir dengan Nabi, bakwate mereka bertawasul. Tapi yang gugun mereka jika kafir bakwate truk Nabi. Sedangkan Nabi ditepu oleh awaknya nyo Nabi. Yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab tafsir Qurtubi Nabi getawasul. Allahumma ansurna bis sa'alib. Sa'alib yaitu salat dan doa orang mukmin. Jadi Nabi getawasul dengan salat dan doa orang mukmin. Yang kelaya, Sayyidina Umar radhiyallahu an dalam khutbah
sebayang istisqa, beliau berdoa, Allahumma asqina bil Abbas, ya Allah nedirus kamu dengan Abbas. Jadi Nabi Sayyidina Umar bertawassul dengan Abbas. Jadi diberi paham daripada ayat-ayatnya bahwa tawassul itu boleh. Tersebut di dalam kitab Syawahidul Haq karangan Syekh Abu Yusuf Nabhani, tawassul itu ittifaq. Kejut. Ittifaq god. Khilaf apakah wajib atau sunat. Yang masyhur sunat. Yang dalam kitab Syawahidul Haq. Kemudian di sini disebut kecuali Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan tawassul boleh kalau tawassul dengan urang udip, nya urang kahanale hanjeut. Hadirin yang terhormat, bersamanya di dalam Hasyiah Idah Manasik disebut hinan hadis daripada Hakim dalam kitab Mustadrak, yaitu Nabi Adam getawassul dengan Nabi Muhammad ketika beliau turun daripada langit dan beliau mengatakan Allahumma ala taghfirali bihaqqi Muhammad, ya Allah benar ampun dosa lun dengan hak Muhammad. Nah, jadi kesimpulan daripada cerita-cerita ini, tawassul itu tidak dilarang, bahkan itu perbuatan baik. Ya, dalam hadis Bukhari, na tawassul dengan amal, sebagaimana tersebut di dalam kitab Bukhari, urang ret lam guha tutup ngane batai. Di sidro ke tawassul dengan amal dro mesuk batai si, kemudian tirotu ke tawassul dom tawassul. Akhirnya tehahlah. Jadi kesimpulan, tawassul itu boleh dan bagus. Bukan arti tawassul meminta memberi bekas orang yang ditawassulkan dengannya. Itu tidak. Allah mengatakan, fa'ambatna bihi min kulli thamarat. Lon petimo dengannya, dengan ia. Sebagaimana getanya paham, ia tidak memberi bekas. Hanya disebut oleh Allah sebagai wasilah. Wasilah adatan. Ya. Maka itu bukan syirik. Ya, maka dengannya berselawat dengan selawat nariyah itu selawat serta doa yang bertawassul oleh berdoa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah terlarang dalam agama, bahwa bahkan itu baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali sebagai kesimpulan yang dapat kita nyok melakukan rasa syukur datang nikmat itu terpuji dalam pandangan agama. Kalaupun salah, kan melakukan syukran yang terlarang, mungkin cara melakukan syukur yang salah. Sehingga apabila terjadi ulang tahun lahir anak, tiap kali dapat ulang tahun lahir anak. Tetapi bahawa ulang tahunnya dapat piasan, nyankan ulang tahun yang hanagot, tetapi buat yang dapat yang hanagura. Maka karenanya salah sabuh daripada anta syukuri hanali raya menurut penjelasan Abu, yaitu dengan kelahirannya Muhammad karena rahmat dalam seluruh bentuk. Pelam yang kira-kira wakanu yastaftihuna hingga akhir munawa, yang pada menunjukkan dalam ayat tersebut kan karena masalah tawassul nyanjat ke kafir Yahudi, tetapi adalah falamma ja'ahum kafaru bih. Oh, lagi diyakini sebagaimana yang kami maklumi so Muhammad dalam Taurat dan Injil,
bahkan watanya nawanyan mohon tawasul dengan Muhammad, tapi nyatanya sesudah lahir Muhammad baru kafarubi. Kan dengan tawasul nyanjek ke kafe, tetapi ngahan patih Nabi nyanjek ke kafe. Itulah alasan yang bahwa tawasul hana terlarang, dan melakukan hari ulang tahun kelahiran baginda Nabi kan merupakan satu kewajiban, juga bukan merupakan satu larangan. Kemudian berikutnya di dalam sebuah hadis yang menyatakan dalam ayat Quran yang menyatakan yang bahwa muncul pemahaman di tengah-tengah masyarakat bahwa belum sah nikah kalau yang menjadi wali bukan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini didasari kepada Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 57 yang bunyi, wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujak wattaqillah wa tukhfi fi nafsik mallahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada zaidun minha watara zawajnakaha likaila hingga akhir. Dalam hadis tersebut mereka mengambil dalil, begitulah salah seorang daripada para sahabat dan anak angkat baginda Rasul melakukan pemisahan dengan isterinya, lalu Allah menyatakan bila nyan Zaidun anak angkat gata kahna lengan uri nangji zawajnakaha lung penikah gata hai Muhammad dengan Zaidun dengan urinang tersebut, menandakan yang bahwa menyokon Allah Taala ke wali payah leke maah hanatah nikah. Oleh karena demikian pemahaman tersebut kiban risiko. Dan yang kedua, apabila memang pemahaman tersebut karena adalah putra yang harus kita lakukan tindakan. Hal tersebut mungkin bahlun tanpa kita bakdo bak abi yang nadi apnan nyabek dengan aku, nyabek dengan aku bawa lid karena banyak anak tayu memai ke tidur menambah tayu memai nego yang dikecet. Kepada walid yang menyatakan yang bawa menyokong Allah menikah hanya ke wali. Jadi payah benar Tuhan ke wali nikah. Ya, terima kasih. Bagaimana penafsiran tersebut dan apakah pemahaman tersebut benar dan dapat diamalkan? Muncul pemahaman yang mana menyokong hana wali Allah jika wali mana? Pemahaman si Allah pandika Allah nyan mio Nabi Muhammad betul tengku cuma mio Nabi Muhammad. Jadi mio yang penikah Zainab kepada Nabi Allah bahkan nyan khususiah kepada Nabi. Mamnya itanya jauh atanya kan hanjut. Ya, jadi yang berpekun khususiah antara khususiah kepada Nabi, Allah sendiri yang penikah Zainab dengan Nabi Muhammad. Mai tanya kan beta jauh ada orang raya itu kemadang aku kali mentang. Upasai butuhan ke wali katanya. Itu wali nanggrawalam. Nya kan masalah banpekun antara Nabi dengan anak tabani dengan anak sebut ganyan bekas anak sebut ganyan. Maka anak sebut ganyan kagak pisah karena gayu oleh Nabi. Mungkin karena anak Kristus rumah tangga yang hana boleh cerita kaino. Yang pokoknya pemahaman orang yang benar Allah kali kuali nyan salah tentu. Yang Allah kena ban kewali penikahnya khusus kepada Nabi. Mia kitanya beta jauh atau kata Nabi kita nyawa. Nyan atau martabat Nabi memang demikian. Mia rata-ratanya madang kewali macam wali. Hana payah Allah. Yang mana bantuanku. Sudah, terima kasih. Kalau demikian nabut yang ikhtisas ke Rasulullah kawin lebih ni bak perut. Tak takut menyehino kapakat yo Allah ke wali tinggal napakat lebih mbak puak ke rumah teman. Karenanya itu kata jempuh hak Nabi.
Yang kedua dalam ayat tersebut yang inti adalah nenek nyatakan li Allah Ta'ala han berlaku hukum tabanni sebagai hukum mana. Karena adalah Zaid adalah diangkat oleh baginda Rasul nicok kana angkat. Apabila nicok kana angkat begitu beliau adalah pisah yaitu Sid dengan Zainab nepegah li Allah Ta'ala ne penikah permoh dronian dengan Rasulullah. Yang pertama gelentau neli li Tuhan permoh ane angkat hala ke kedanya. Permoh anak derawa tu ada berangkat kri berangkapan hanjil le dem kawin karenanya anak pakan karena memang permoh anak tak cak tirana me tak pelarha banyak ipun tak pelarha au raya tak berkawin meningai ji tak berkawin le kedanya bakri hukum jeut nyanya nak pegah bayanya sehingga baik terpaham permoh anak angkat hanjil kawin. Pualam yang kedua itulah hak ikhtisas kepada Rasulullah hana mecih urang lain tawadang wali Zainab tapi Allah menyatakan sawajnaka ha. Mungkin pemahaman tersebut laganya. Sehingga menyelepah daripada syarang babuh mana tafsir tentu rasalun adalah akibat daripada tajam taat mencaruh dudawan. Kesimpulan ayat tersebut kau ingin pegah payah Allah pergi ke wali. Tetapi niatakan dalam ayatnya yang bahawa tabani anak angkat hana hukum sehingga lih meningai ji jok saka li anak angkat bayah hana dan perumah anak angkat tetap jid hala jid kemkawin li ayah angkat. Kemudian berikutnya adalah walaupun dua poin yang kata tinggal lefian mengingat jam. Kemudian yang ke-10 bagaimana hukum memberi wakilah dan melakukan akad nikah melalui telefon ataupun handphone nyo tengah alam. Tira urang hidih hinang gero lain. Lalu anak hino nang gero kedanya. Gewakilah kegonyan liayah drawaji tapi ken ngan drawa gewa kenawa ken nganeng iya kedeh gewaki ba urang di hinawa wakilah tersebut melalui telefon atau melalui handphone yang tengah berlaku. Mungkin nyo adalah singkat-singkat mendang penjelasan Pak Abi di luangan. Mohon Abi penjelasan masalah HP, telepon dan seumpamanya nyo adalah hanalang kitab. Adalah hadisah. Karena ada hana dalam kitab kakeh payah dajo kiban ketentuan urang yang lebih awai daripada ketanyo. Tinggal lun bak bawate mantang sehat abu di luangen watenya nelangkah abu tu dari belah di. Kebetulan lung nah dalam jamaah. Jadi oleh Abu ditanya persoalan masalah nikah dengan HP wikalah dan sebagainya. Abu dengan tepat jawab hansah. Nekel Abu Lugade Abu tu hansah. Karena kan mukhatab yang kita yang berbicara ainan. Yang kita berbicara adalah dengan HP. Lalu rasa hanapa yang penjelasannya betul. Tahu ada lang kita hanampak dulu, ya. Cuma tanakal daripada ya penyampaian yang sampaikan oleh Abu Tu. Enak betul. Sudah, terima kasih. Menjanjian dekahna dalam tulisan tapatih menteng urang yang tulisan. Sehingga nak istilah lawan dengar batu. Menyo memang kita nyawa dalam jiat tak pegah, baik galak tak pegah, tak dengar tak gop pegah. Menyo kat terus hotel kita nyawa semegah, baik tak preh pajai pegah ligap. Ini tu nu. Tamai dia jino muru ababi dolangin galam tu pegah karena pakai karena memang galam dalam tulisan atau karena ni tahu ni bahek tak jalau kitab tak dengar macam pegah itu menyo rak bate dekat ke mana aku.